Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1949, peraturan tentang penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas tanggal 16 Desember 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Dan universitas ini juga mencetak lulusan yang hebat sebagai contoh Bapak Joko Widodo. Tetapi di balik hebatnya dan keren kampus ini tersisipkan kisah horor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalangan pelajar dan masyarakat setempat. Cerita horor apakah saja itu? Yuk langsung simak videonya sampai habis. Sebelum mulai, alangkah lebih baik kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen supaya channel ini dapat berkembang selanjutnya. Yang pertama, larangan berfoto di depan gerbang utama kampus UGM. Ketika datang ke UGM, pastinya kamu akan melihat gerbang utama yang bertuliskan nama universitas tersebut. Bagi mahasiswa UGM, ada mitos paling menyeramkan. Mitos itu mengatakan bahwa mahasiswa UGM yang berfoto di depan gerbang utama, maka ia akan terkutuk menjadi mahasiswa abadi di kampus tersebut. Menyeramkan bukan? Tentu, bagi mahasiswa UGM, mitos tersebut adalah mitos paling horor. Bayangkan, kalau diri kamu dikutuk menjadi mahasiswa abadi, tentu sangat ngeri bila mengalami hal tersebut. Yang kedua, Mbak Rohana, si penunggu jembatan perawan UGM. Salah satu mitos horor di UGM yang cukup diketahui banyak mahasiswa ialah tentang sosok Mbak Rohana. Mbak Rohana sering menampakkan diri di jembatan perawan atau jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan. Dikisahkan bahwa sosok Mbak Rohana merupakan siswi yang tidak berhasil lulus lantaran terkendala pada saat mengerjakan skripsi. Ketika menampakkan dirinya, Mbak Rohana akan terlihat seperti perempuan bergeluduk berjalan di jembatan perawan. Tak lama setelah itu, ia menampakkan diri berjalan. Mbak Rohana akan melompat dari jembatan tersebut. Kronologi penampakan itu sesuai dengan kronologi kematiannya, yakni bunuh diri dari jembatan perawan. Kalau salah satu di antara kamu menjadi mahasiswi UGM atau mahasiswa, saat melihat sosok perempuan berjalan sendiri saat malam di jembatan perawan, waspadalah, bisa jadi itu adalah Mbak Rohana. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu orang benaran. Ketiga, Mbak Yayu, sang mahasiswi abadi. Kalau sosok Mbak Rohana sering muncul di jembatan perawan, maka ada satu sosok lagi yang cukup terkenal dan sering muncul di Fakultas Ekonomi, yakni sosok Mbak Yayu. Kisah Mbak Yayu tak jauh berbeda dengan Mbak Rohana. Bedanya, Mbak Yayu lebih senior ketimbang Mbak Rohana. Menurut mitos yang telah beredar di UGM, dikisahkan Mbak Yayu merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Saat menjelang masa semester akhir, Mbak Yayu mengajukan skripsi kepada para dosennya. Namun, proposal dan skripsinya tidak diterima oleh dosen-dosennya. Penolakan itu membuat Mbak Yayu stres dan hilang akal. Akhirnya, ia memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Berdasarkan kisah itu, hingga kini Mbak Yayu menjadi mahasiswi abadi di fakultas tersebut. Yang keempat, Menir Joseph, si penunggu rektorat UGM. Satu lagi sosok yang cukup melegenda di UGM ialah sosok Menir Joseph. Sosok yang sering menampakkan diri di gedung rektorat UGM ini berwujud pria Belanda dengan perawakan kurus tinggi. Sosok ini juga termasuk penunggu lama di UGM. Ia dikabarkan sudah sering menampakkan diri sejak tahun 1976. Dulu, Menir Joseph
Begitu sebutan para warga akademika UGM pada sosok tersebut. Bergentayangan di beberapa tempat. Ia sering terlihat di Fakultas Filsafat, Geografi, dan Psikologi. Saat ketiga fakultas itu masih melakukan perkuliahan di gedung pusat. Menurut mitos yang beredar, Munir Joseph sering sekali menampakkan diri, membuka pintu gedung pusat, dan bahkan suka membolak-balik buku yang ada di gedung tersebut. Bagi sebagian besar karyawan yang bekerja di UGM, pastinya pernah melihat sosok Munir Joseph. Kisah ini mulai terkenal pada era 90-an. Kala itu ada 2 orang mahasiswa geofisika UGM yang tengah berinternetan di gedung rektorat. Saat keduanya tengah asik berselancar di dunia maya, tiba-tiba datang seorang pria duduk di sebelah mereka. Saat salah satu mahasiswa itu mengambil pulpen yang terjatuh, ia melihat kaki dari pria tua itu tidak menampak di atas lantai. Lalu mahasiswa itu langsung pergi meninggalkan temannya dengan alasan disuruh pulang oleh keluarganya. Tak lama setelah ia pulang, mahasiswa itu mengirimkan SMS kepada teman yang sedang asik berinternetan. Ia memberitahukan temannya tentang alasan sebenarnya ia pulang. Membaca SMS itu, mahasiswa yang masih tinggal di gedung rektorat itu berpura-pura menjatuhkan pulpen agar ia bisa memastikan bahwa kaki pria tua itu menapak di atas lantai atau tidak. Ketika melihat dengan mata kepala sendiri, mahasiswa yang ditinggal temannya itu pun kaget dan bersiap untuk pulang. Ia mencoba tenang dan merapikan barang-barangnya. Bahkan saat ia beranjak pulang, ia sempat pamit pada sosok pria tua itu. Tak disangka, si pria tua itu menjawab dengan berkata, "Udah malam, apakah masnya sudah tahu?" Mendengar pernyataan pria tua itu, si mahasiswa langsung lari terbirit-birit. Oke sobat, itu cerita horor dari saya di kisah misteri horor di kampus UGM. Percaya atau tidakkah kalian, dengan percaya itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita sering-sering berdoa meminta pertolongan pada Allah dan supaya tidak diganggu oleh jin dan hantu-hantu tersebut. Sebelum menyudahi video ini, alangkah lebih baik kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan tunggu kisah-kisah horor selanjutnya.